Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia. Salam penuh canda. Salam aku di Prabowo Gibran News. Ya, kita berjumpa lagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air dalam rangka Hasan Prabowo Gibran mengenai situasi terkini baik itu secara internasional, regional, nasional maupun lokal. Jadi memang Prabowo makin top. Gibran is the best. Situasi terkini yang jelas di tengah menerima lawatan Presiden Turki Erdogan, tentu di sini kita akan membahas tentang bagaimana menuju suatu perubahan masyarakat yang adil dan makmur. Rupa-rupanya 118 hari pemerintahan Prabowo Gibran ya tentu diterpa oleh bermacam-macam peristiwa tentang progres apa yang sudah dilaksanakan maupun ada beberapa orang yang sampai hari ini masih belum move on atau masih nyinyir. Ya, itulah fenomena yang harus kita bahas di pagi yang sangat indah dan berbahagia ini. Namun yang perlu ditahu bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini merupakan antitesa dari pemerintahan Bung Karno yang telah memasukkan bangsa Indonesia ke dalam gerbang kemerdekaan dan melanjutkan apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Ya, kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya, kita berangkat dari era Soeharto dengan Orde Baru atau Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY di era reformasi. Tentu ini ada catatan yang harus diambil mengenai perubahan politik. Perubahan politik di Indonesia itu tidak pernah terjadi secara kepartean atau secara elektoral tentang pergantian pemimpin. Dia pasti mengalami peristiwa pergolakan, peristiwa revolusioner, ya bagaimana Bung Karno dijatuhkan oleh rakyat terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Bung Karno. Namun itu adalah fakta. Begitu juga dengan Soeharto. Jadi ada kekuatan rakyat yang sudah jenuh dan muak akan Orde Baru. Alhasilnya ya Soeharto itu harus ditumbangkan. Dengan jargon wong cilik, kira-kira saat itu Megawati dengan PDIP-nya. Nyatanya tatkala PDIP ini berubah haluan dari bagaimana membela wong cilik, namun kadernya banyak menjadi wong licik. Ternyata ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Alhasilnya di era mabuk kekuasaannya PDIP, Jokowi meninggalkannya, rakyat meninggalkannya, ya ditinggalkan dalam kondisi lobek, yaitu 16% suara
saat pemilihan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Dan ini catatan untuk Pak Prabowo. Ya, arah bangsa ini sebaiknya ya, sekalipun ada pertemuan mungkin pasca pelantikan beliau dan beliau menjadi presiden Indonesia Maju yang di dalamnya mengakomodir kepentingan-kepentingan partai, ya seharusnya hari ini ditingkatkan untuk membangun koalisi yang lebih besar dan sangat nyata bersama rakyat. Jadi ini yang menjadi catatan, koalisi rakyat ini harus terbangun karena kekuatan rakyatlah yang akan menentukan arah kepemimpinan Pak Prabowo hari ini maupun 5 tahun yang akan datang dengan Pilpres 2029. Namun kalau ini tidak bisa diwujudkan, bagaimana mensinergikan pemerintahan dengan kekuatan rakyat? Ya, jangan sampai peristiwa reformasi ini akan meningkat jadi peristiwa revolusi, karena memang hari ini masyarakat secara fakta jenuh dengan hal-hal yang bersifat partai politik yang dianggap ya ini sudah mengkhianati tentang bagaimana sih menjawab bangsa ini hebat, rakyat bisa diakomodir di dalam sistem sehingga ini betul-betul bisa dilaksanakan. Ya saya di sini kami dengan aku di Prabowo Gibran yang memang mendukung Prabowo sama Gibran, ya tentu menginginkan pemerintahan ke depan ini adalah pemerintahan yang kuat, yang mengakomodir kepentingan rakyat dan kekuatan rakyat, bukan hanya melalui hal-hal yang bersifat partai politik atau mencoba membangun kembali kedaulatan partai politik. Ya belajar dari bagaimana Bung Karno membangun PNI, ternyata PNI tidak bisa menyokong kekuatan Soekarno, sehingga Soekarno memang harus jatuh di tengah kekuatan rakyat yang memang menginginkan perubahan revolusioner saat itu, sekalipun belum menjumpai tahap atau puncak kulminasi dari peristiwa revolusioner tersebut. Begitu juga dengan Soeharto, 32 tahun. Ya faktanya, masih ingat mungkin saudara-saudaraku dan teman-temanku, kawan-kawan sebangsa dan setanah air, istilah ABG saat itu, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Ya faktanya yang bisa menyelamatkan Soeharto tatkala tidak mampu mensinergikan dirinya dengan kekuatan rakyat hanya surat keterangan dokter yang menyatakan Soeharto sakit permanen. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kami sebagai pendukung Prabowo Gibran dan telah menyukseskan beliau untuk menjadi presiden, ya tentu ini harus segera dirangkul. Kekuatan rakyat harus segera dirangkul. Jangan euforia kemenangan ini hanya mengajak teman-teman partai, ya saya tidak anti partai di dalam hal ini, tapi ini fakta yang ada di rakyat, sehingga ini betul-betul bisa terbangun secara sinergi dengan kekuatan rakyat. Ya jangan sampai peristiwa reformasi hari ini akan menjadi street back, pukulan balik bagi kita tatkala tidak bisa mengakomodir rakyat menjadi revolusi sosial yang betul-betul revolusi terhadap sebuah perubahan. Namun saya yakin dan percaya Pak Prabowo akan memimpin kekuatan rakyat itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Dan begitu juga kelompok-kelompok yang belum move on atau nyinyir, saya yakin mereka juga tidak akan diikuti oleh rakyat, karena mereka itu tidak meninggalkan legacy selama kepemimpinannya atau selama pemerintahannya setelah kita melalui orde reformasi yang ditandai dengan kejatuhan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Baik saudara-saudaraku dan
kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, aku di Prabowo Gibran, Prabowo is the best dan Gibran memang top. Salam berakhir pekan, have a nice weekend, semoga kita tetap diberikan kesuksesan, keberuntungan, dan keberlimpahan terutama di dalam melangsungkan kehidupan berbangsa